Is it on? Ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Channel yang isinya hal-hal random, mulai dari masak-memasak hingga nggak tahu mau nanti apa isinya. Setelah browsing sedikit, ada satu makanan yang buat saya tertarik, yaitu cinnamon cake atau kue kayu manis. Nah, ini setelah saya lihat-lihat ya, jadi ini resepnya sederhana banget, tapi kayak tampilannya menarik kayak gitu, dan nggak tahu kenapa saya penasaran dan ingin coba rasanya. Selamat datang di Savero Coba-Coba Memasak. Nah, cinnamon cake ini dibagikan resepnya di YouTube oleh channel nggak tahu bahasa Korea, depannya kayak gitu terus Mami Open. Nah, mau tahu apa komentar orang-orang tentang cinnamon coffee cake ini? Yang pertama dari Delicious. Yum, this looks so good. Merci, delicioso. Great recipe. Thanks for sharing. Yummy, I love it. Yummy, yummy, yummy. Wah, pokoknya intinya semuanya bilang enak. Nah, mau tahu kayak gimana sebenarnya? Ikuti terus di channel ini. Nah, di video ini ada 3 bahan utama yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kuenya jadi. Yang pertama ada lapisan crunchnya yang di atas sendiri, nanti terus ada adonan kuenya, dan yang terakhir itu ada lapisan di tengah-tengahnya. Nah, yang pertama kita siapin terlebih dahulu bagian renyah-renyahnya, crunchnya. Oke, yang pertama bahannya adalah 100 gram tepung terigu serbaguna ya, kita pakai yang segitiga biru. Kita bikin setengah porsi, yang di sini dari 100 kita bikin jadi 50 aja. Nah, yang kedua ada gula halus sebanyak 30 gram. Ini gula pasir yang udah saya halusin di awal ya. Kemudian yang ketiga ada bubuk kayu manis sebanyak 1,5 gram. Ini bubuk kayu manis merek Kuku. Kita buka dulu ya, masih baru soalnya. Sebanyak 1,5 gram. Kemudian yang terakhir adalah mentega sebanyak 30 gram. Tapi kita aduk ini terlebih dahulu ya, pertama ya, biar merata semua. Setelah tercampur rata, kita kasih mentega sebanyak 30 gram. Kemudian kita aduk-aduk, diratakan. Nah, mungkin ini agak susah ya karena bentuknya tepung dicampur mentega, tapi pertama-tama kita ratain dulu. Kita pecah-pecah menjadi bagian kecil-kecil sambil diaduk sedikit-sedikit. Nah, kalau udah, kita bisa mulai gunakan tangan buat ngaduk, ngeratain semua bahan ini. Ini baru pakai ya. Fungsinya apa toh? Ya, biar kelihatan higienis aja. Sebenarnya kalau bikin buat makan sendiri nggak harus pakai plastik kayak gini. Nah, sampai semua bagian tepung terigu tercampur rata sama menteganya. Jadi teksturnya agak basah-basah kayak gitu ya. Kalau semisal masih ada tepung terigu yang istilahnya putih dan kayak belum kena menteganya, itu diratain lagi supaya semuanya kena. Nah, kalau udah agak kayak gini rata, nggak ada yang besar kecil, kita bisa masukin ke kulkas sebentar biar menteganya nggak meleleh. Selanjutnya kita akan tambahkan 45 gram mentega atau butter ke dalam sebuah wadah bersih. Kemudian yang kita akan mix menggunakan mixer sampai agak lembut, halus. Sambil diaduk juga kita akan siapkan 45 gram gula halus, dan kita masukin ke dalam adonan mentega. Tambahkan sedikit garam halus. Sambil menteganya di mixer, kita siapkan 1 butir telur. Tambahkan sedikit bubuk vanili atau perasa vanili. Lalu diaduk-aduk. Sambil kita cek bagian tepian dari adonan butter tadi. Nah, pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata dan fluffy. Setelah itu
tuangkan sedikit-sedikit telur dan aduk lagi sampai rata. Kalau sudah lembut, matikan mixernya. Kemudian kita timbang 90 gram tepung terigu, kemudian ditambah 2 gram baking powder. Kemudian kita sisihkan. Setelah itu kita tambahkan 1 saset susu bubuk, kurang lebih 30 gram atau 27 gram. Kemudian setelah itu kita campurkan ke dalam mixernya air bahan keringnya, kemudian kita tumpuk menjadi satu bersama mentega dan juga telur. Setelah itu pelan-pelan kita campurkan perlahan menggunakan spatula, aduk merata semuanya hingga tercampur menjadi satu, kemudian sisihkan. Kemudian yang terakhir, campurkan 20 gram gula merah dengan 1 gram bubuk kayu manis. Kemudian aduk rata. Ambil setengah bagian adonan dan ratakan di dalam loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Taburi dengan campuran gula merah dan bubuk kayu manis. Ratakan, lalu lapisi dengan sisa adonan yang terakhir. Terakhir, taburkan bubuk crunchnya hingga menyelimuti semua bagian kue. Terakhir, masukkan ke dalam oven, kemudian panggang selama 30 menit kurang lebih. Jadi itu dia teman-teman yang udah kita bikin, kata lihat. Jadi di tengahnya itu ada layer yang tadi kita bikin gula merah ditambah cinnamon, dan di atasnya ini ada crispy-nya. Ayo kita coba. Ya ampun, sumpah nggak bohong, serius, 1000 rius. Ini enak banget, dan katakanlah kedengarannya mungkin kedengaran aneh gitu loh, ada cinnamon, kayu manis yang dijadiin kue, tapi kenyataannya enak banget. Dan rotinya ini, bagian rotinya ini itu udah kayak yang dijual di tempat-tempat mahal, dan crispy-nya ini bener-bener renyah, crunchy, dan wangi, manis, kayu manis itu. Ditambah lagi ini tuh manis,